Yo, what's up guys? Gila, dead game ya guys ya. Gimana kalian pada masih main King's Raid apa enggak guys? Apa udah pada pensi semua? Di mana yang masih main? Mana suaranya guys? Gila. Gua sih memang masih main sih guys, cuman makin lama makin gak jelas aja di Vespa ya. Udah update-nya udah nggak sering-sering lagi. Dan ya kali ini gue mau sedikit membahas tentang update kecilnya Vespa karena udah berapa lama ya Vespa tuh memang update-nya nggak sebesar dulu lagi. Mostly gue kan renting aja di sini selain untuk membahas si update-nya yang lumayan kampret ya guys ya. Jadi sekilas info gitu buat yang nggak main KR atau misalnya yang main tapi udah pada pensiun. Makin lama KR tuh makin gak jelas aja ya guys ya. Dan udah banyak banget player-player KR yang ninggalin KR, big player itu udah pada ninggalin KR semua. Dan coba kita lihat nih ya di friendlist gua aja nih di friendlist tuh. Nah, ini cuman beberapa orang doang yang masih main nih, guys. Tuh, selebihnya udah ada seminggu nggak main, ada yang 2 minggu, ada yang udah sebulan nggak main, udah berapa bulan nggak main. Pemain-pemain lama ya guys ya udah pada banyak banget yang udah pada pensi kali ya guys ya. Ya memang sih karena semenjak update-nya yang kampret itu guys ya, yang apa sih itu semenjak yang update rune dicabut itu, nah udah tuh Vespa udah downfall banget, udah kacau banget ya. Habis itu eh kayak timnya Vespa juga berantakan. Mungkin ngaku-ngakunya fokus ke KR2 tapi sampai sekarang KR2 nggak ada kelanjutannya, gimana guys, nggak ada update-nya, nggak jelas pokoknya di gamenya. Udah makin lama makin ditinggalin sama playernya, usernya. Dan kali ini gue mau sedikit ngebahas patch note-nya yang update-nya sih udah 2 hari kemarin. Cuman gila, gue kayak pengen bikin update-nya tuh ragu-ragu gitu, males banget ya guys ya. Sekarang gue bacain aja ya ininya. Improvement changes di League of Victory Arena. The tiers will be decided only depending on the ranking from the score in arena for each user. Uh, all the user will start from bronze tier 1000 poin when a season is over. Ya ini adalah kampret ke Vespa ya. Jadi setiap hari Senin itu kan di reset ya arenanya. Biasanya itu misalnya lo peringkatnya apa ya, misalnya Diamond 4 apa berapa gitu, paling mentok-mentok turunnya tuh platinum berapa gitu, platinum 4 gitu ya, apa platinum 3. Tapi sekarang di reset jadi bronze tier semua tiap hari Senin. Kampret TPS ya. The matching of opponents in League of Victory will be changed into global matching. Now all user all server can match to combat. Ini juga kampret juga ya menurut gue ya. Sebagai karena gue bukan PvP player, cuma yang mungkin kalau PvP player ya nggak tahu ya Anda senang apa gimana. Ini intinya adalah League of Victory jadi sama kayak League of Honor, kayak LOH. Dimana LOH itu kan gabungan semua server ya, nggak cuma server Amerika, Jepang, Europe, Asia doang. Jadi digabung gitu satu pool, semua server global istilahnya. Jadi di sini League of Victory juga ini juga jadi apa namanya? Contohin aja ya. Jadi global di sini di arenanya. Biasanya tuh nah di sini nih League of Victory biasanya itu LOH doang nih, si League of Honor doang. Di Victory jadinya juga global dia tuh. Ada gambar, ini gua contohin aja satu ronde ya. Ada gambar apa namanya? Worldnya kelihatan lagi. Kampret Vespa. Nah, ini gambar wordnya nih. Ini gambar wordnya. Ini juga wordnya nih. Ini mungkin dari server yang berbeda server gitu ya guys. Cuman sekarang tuh lebih sering dapat orang online-nya aja daripada dulu. Dulu kan mostly karena udah banyak ditinggalin sama user-usernya. Kita kan kemungkinan kan dapat bot ya. Which is sebenarnya sih gua nggak masalah dapat bot juga. Yang penting kan menang ya guys ya. Yang penting menang, dapat poin-poin. Sekarang gila untuk menangin satu atau misalnya kita mau naikin tier aja tuh lama banget, susah banget gitu, nggak kayak dulu, nggak kayak zaman dulu. Karena ini dari semua server gitu ya guys ya.
Ini aja baru plat 4 guys, susah banget asli naikinnya sekarang tuh ya. Nggak jelas sih Vespa ini, makin lama makin gak jelas. Nah itu tadi dia contohnya si Arena ya, Ricov Victory. Terus yang kampretnya lagi nih guys ya, nih misalnya lihat ya, nih misalnya kan gue udah 6 wins nih, gue udah males banget sekarang mainin ini karena sistemnya kayak gini, udah ngaco banget dah. Nah tapi yang anehnya nih, kalau misalnya gue buka mission di weekly mission itu, di weekly mission nih tuh, aneh kan, arena gue masih nol tuh, 0/10, padahal tadi udah 6 win 10 times in the victory. Ini kenapa nih, ini ngebug apa gimana nih kalian yang lainnya, apakah ngalamin hal yang sama nih? Emang kampret banget tuh Vespa, anjir anjir Vespa ya, cuaks banget. Oke lah kita lanjut dulu ya, kita lihat patch note nya, lanjutin dulu. Tadi sampai si there has been some adjustment to the calculating formula of points according to the result of combat. The points will be added upon victory or deducted upon defeat in smaller amount than before. Katanya sih deduction pointnya dikit ya, tapi nggak tahu deh, gue kurang merhatiin juga. You will be preferably matched with the user of similar ranking with you. In case you are matched with an offline user, the opponent's last deck and combat will be applied. Ini kampret juga nih, dan bullshit banget, bullshit nih. Gue kemarin aja waktu baru awal-awal abis update itu, gue yang tadi cuma platinum apa gold gitu, kalau nggak salah gold, ketemunya challenger anjir Vespa ya. Mana ada itu lo bilang similar ranking, kayaknya enggak deh. Mungkin karena semuanya, gue mungkin prediksi gue karena semua keriset gitu dari poinnya sama, jadi pas jebros semuanya main gitu, selisih poin dikit aja tuh udah selisih tiernya udah jauh gitu mungkin ya. Cuman apaan sih nih, nggak jelas banget. Vespa memang kecenderungannya tuh suka ngupdate atau suka ngubah hal yang nggak perlu diubah sama dia, sedangkan hal yang perlu diubah tuh nggak diubah malah guys, malah dibiarin aja gitu, dan malah makin parah gitu loh. Bukannya benerin apa yang rusak, tapi mengganti apa yang nggak rusak jadi rusak gitu loh guys. Along with the changing into global matching, the period season will be modified, bla bla bla, Monday to Sunday. Note if your score is over 1021 points and you do not compete more than once a day, 1% of your points will be deducted from the settlement of the next day. Ini juga kayaknya perubahan yang kampret juga nih, dia ada deduction setiap harinya, which is kayaknya waktu sebelumnya itu nggak ada deh, seingat gua nggak ada deduction kalau misalnya kita nggak compete. Walaupun harusnya untuk dapetin kayak tadi tuh, kayak daily reward gitu, minimal sekali lah, kalau nggak gue paling ngabisin 10 entry tadi tuh untuk main di arena, jadi harusnya nggak ada deduction. Tapi ini katanya ada deduction kalau misalnya nggak compete gitu ya. Number of rubies obtained from season rewards and daily rewards will be modified when the current season is over. Nah ini gue nggak tahu deh, belum nyoba. Dan tadi kayaknya sih gue udah ngambil deh weekly reward, ya memang lebih kecil ya, gimana orang kita finishnya lebih lebih rendah gitu ya, karena aduh sistem yang tadi itu, yang kampret itu. Rewards upon initial achievement each tire will be modified. Nah ini gue nggak ngerti sih, karena terakhir kan gue master tuh yang ungu, belum pernah ke challenger, belum tahu sih perubahannya apa. Terus lanjutannya currency maximum limit. Jadi ini di setiap kayak di setiap konten itu kan ada currency-nya masing-masing, dan itu akan dilimit sekarang masih Vespa. The maximum allowed amount of currencies will for each content will be adjusted. Ini round 2/5 maksudnya apa nih? Mungkin ada 2 konten gitu ya, dari 5 konten yang akan di limit maksimum currency-nya. After the maximum limit is set, the excess currency will remain untouched. But if the limit is exceeded, additional currency will not be obtainable. Jadi intinya adalah misalnya kayak koin di arena gitu ya, misalnya dia maksimumnya 200.000, kalau misalnya belum nyampe 200.000 ya aman-aman aja. Tapi kalau misalnya udah nyampe 200 atau 200.000 lebih, itu angus katanya sih gitu ya guys ya. Kampret juga kan Vespa yang nggak ada kompensasi atau apa. Untung gue udah pakai ya. Jadi misalnya kalian yang punya duitnya banyak, ini yang tadi tuh si arena League of Victory berubah, nanti yang ini nih si Honor of Medal berubah nih, terus si ini juga berubah nih, Honor Medal ada maksimumnya, jadi buruan dipakai. Terus tadi yang kampretnya juga nih, gue ngambil weekly rewardsnya si Battlefield of Ordeal, kayaknya nggak ada anjir.
biasanya nambah nih 3 ribuan, jadi 6 ribu gue bisa belanja barang-barang. Tapi tadi tuh nggak ada. Emang Vespa makin lama makin kampret sih anjir. Terus karena seperti after the initial holding limit is established, the limit will be lowered little by little after its update katanya. Jadi pas udah, kalau udah stabil gitu nanti si limitnya itu bakal di lower gitu ya. Anjir. World Boss in daily rewards crystallize power except random World Boss treasure box will be removed daily rewards. Jadi ada yang dikurang-kurangin ya guys ya, kecuali si crystallize powernya atau random World Box. Jadi mungkin nggak dapat ruby lagi kali ya, mungkin ya. Kampret juga nih. Dari participation reward crystal power reward depending on level of maximum damage will be removed. Kayaknya berarti ngurang-ngurangin reward ya, anjir ya Vespa ya. Daily mission before 50. Oh ini rewardsnya daily mission ya. Sebelumnya itu 50, setelahnya 1000. Weekly mission sebelumnya 150 crystallized power jadi 1000. Ini bagus sih, gua harus akui ini bagus karena perubahannya signifikan banget ya. Iyalah, masa ngapain diri reward 50 tuh buat apa anjir, lama banget ngumpulinnya 50. Jadi 1000 itu oke lah ya, 1000 lumayan. Weekly mission before 500, sekarang 1000, itu juga lumayan lah kalau setiap hari kita mainin 1000 ya lumayan. Bisa buat nyicil-nyicil beli ya, tapi mahal juga sih ya di shopnya nih. Kita lihat sebentar aja ya. Shopnya itu di sini tadi harusnya gue ini dulu ya. Nah nih di shopnya oke 1000. Nah tapi itu barang-barangnya lumayan mahal guys. Untuk beli ini aja nih artifak aja 40.000 ya, 40.000. Dan kampretnya lagi nih guys ya, tadi tuh di updatean juga ada unique weapon gear tiket dihilangin nih guys ya. Lihat tuh udah nggak ada. Dulu ada sih, kalau misalnya yang pada main King's Raid pasti pada nyadar nggak ada lagi tuh anjing. 13.500 udah nggak ada lagi. Itu menurut gue sih kampret ya, kampret banget si Vespa untuk menghilangkan unique gear tiket. Unique gear tiket tuh yang ini nih guys, gue kasih lihat ya. Unique gear tiket yang ini nih, unique gear tiket nih 48. Unique gear tiket ini ada unique weapon dan juga unique treasure gitu, bebas milihnya itu 2. Seminggu itu 2, 13.500. Dan itu gila, itu penting banget buat progress gaming, tapi dia ilangin anjir. Ada server ranking will be removed, crystal power from server reward on season ranking will be removed, the amount of crystal power you can obtain from war season ranking will be increased. Informasinya buat gue nggak terlalu penting mungkin ya. Nah ini removal of server ranking ini masih berhubungan sama yang World Boss kali ya tadi ya. The window of display server ranking in the UI of League of Victory, World Boss sama League of Honor will be removed. Jadi ranking kali ya di remove. Cross server ranking rewards from League of Honor and World Boss will be removed. Achievement of reaching server ranking in League of Honor of general achievement will be removed. Berarti ada achievement yang di remove nih guys. Gue sih kurang apal atau kurang ngeh sih ini apa yang di remove. Terus Battlefield of Ordeals nih yang tadi gue dapet rewardnya nih. The deck of opponent in Battlefield of Ordeal will be built according to the global data, not the data in server. Berarti di pool juga jadi global ya guys ya. Jadi nggak cuma di satu server doang. Which is kampret juga sih menurut gue. Ngapain sih buat gini-ginian. The opening time of Battlefield of Ordeal will be adjusted. Monday ini sama kayak tadi ya, Sunday sama kayak si LOV tadi. Trial Battlegrounds will not be available this week and it will be open. Ini mungkin baru kemarin berarti kebukanya ya, yang habis update-nya kapan sih nih? Yang pokoknya pasti udah bisa sih tadi Battlefield of Ordeal kalau gue lihat. Tadi gue sempat mainin juga. Nah ini tadi yang gue bilang nih guys, changes in shop. Unique weapon ticket will be removed in the following shop: Insignia of League of Honor, World Boss Shop yang tadi, Challenge Raid Shop single. Nah ini dia nih, kampret nih. Ini unique weapon ticket tuh penting banget buat progress kita padahal guys. Tapi di remove sama dia, sama si Vespa. Di Insignia of Honor juga nggak ada ya. Berarti di sini nih, di arena nih udah nggak ada sininya shopnya, di shopnya ya. Di sini nih di Insignia of Honor. Nah udah nggak ada, tadinya ada tuh yang unique gear ticket juga. Langsung jadi gini, reverse ticket, soul weapon, ticket terus.
Ini masih ini ada nih, mumpung ada nih nanti gue beli deh. Nah udah sisanya eh, tiket-tiket kostum semua nggak ada. Ini lagi anjir. Padahal tuh berguna banget guys. Sama di challenge ride katanya ya. Challenge ride shop, challenge ride single ya. Ini multi season, masih multi season sih. Minggu depan baru solo season, single season. Nah ini udah gue beli nih kebetulan nih minggu kemarin nih, mumpung masih ada. Di situ nanti hilang tuh guys ya. Emang kampret juga Vespa. Oke, terus changes in shop yang tadi hilang tuh weapon tiketnya dari shop, dari itu marketplace-nya juga hilang guys ya. Biasanya tuh ada tuh apa namanya kayak beli-beli unique tiket, unique weapon tiket gitu. Terus terakhir kali gue lihat sih udah hilang sih. Guild War, Guild Conquest, League of Honor season to be added, Guild War, bla bla bla, Guild Conquest, League of Honor, note the data above is attached, make sure oke, official channel button to be added. Ini yang nggak penting malah ditambahin anjir. Official channel button to be added to direct you to community of the server you have connected. Apa sih, padahal di sini harusnya di sini ada sih. Oh di sini nih tadinya nih kayaknya nih yang apa namanya sih, tombol community tadinya di sini nih. Jadi di depan ini nih official channel namanya tuh. WordPress tuh di ininya dia, yang di community channelnya dia, forum ya istilahnya, Facebooknya, terus ada Discord. Jadi di situ ini buat apa sih sebenarnya, nggak begitu, nggak tahu ya apakah penting banget apa enggak. Menurut gue sih nggak begitu penting. Cuma ya gimana lagi ya, makin lama memang makin gembel aja sih gue lihat nih si Vespa update-annya. Dan ya itu tadi lah guys ya, kenapa makin banyak aja yang pensiun, makin banyak aja yang quit kayak KR tuh jadi kayak gitu-gitu. Ini update yang gak jelas, makin hari makin gak jelas ini. Terus kenapa lo nggak ini aja cuy, nggak pensi? Ya gue juga sebenarnya agak-agak sedikit bimbang sih guys, mau pensi apa enggak. Karena membuat walaupun gitu-gitu ya, walaupun update-nya udah jarang dan sangat jelek, tapi menurut gue itu tetap aja King Strike itu adalah salah satu game yang gimana ya, yang secara visual itu masih appealing gitu lah guys ya. Gue masih suka lihat hero nya ya kan, apalagi yang udah ke build. Coba menurut gue nih KR adalah salah satu game yang hero-heronya tuh well built banget, dibikin dengan bagus gitu ya, dan karakternya tuh ya keren gitu, nggak gimana ya, nggak setengah-setengah gitu bikinnya, dan banyak karakter. Dan memang ya dari sisi positifnya yang gue lihat sih itu, di samping ya update-nya sekarang yang makin gak jelas ya guys ya, tapi kontennya ya banyak, storynya bagus sebenarnya ya. Cuma ya di ruin dengan update-updatean dari Vespa yang gak jelas. Vespa juga makin lama mungkin gak tahu kemana, mungkin ditinggalin sama para karyawan-karyawannya ya guys ya. Katanya sih mau fokus ke KR2, cuma sampai sekarang belum ada kelanjutannya sih gue lihat. Pokoknya low progress banget deh si KR2 itu, entah masih mau dirilis apa enggak di tahun ini apa di tahun depan, udah nggak jelas lagi. Mungkin orang-orang udah pada quit, udah nggak pada peduli lagi. Tapi oke lah, segitu dulu guys rantingan gue kali ini, sedikit update di in gamenya, yang mana udah semakin jarang updateannya dan udah semakin gak penting. Oke lah guys, see you again in another video. Bye bye guys.